kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo kita awali kuliah pada pagi hari ini dengan membaca kalam suci basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema besar tentang katakanlah teknologi resolusi konflik yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Pada 2 minggu yang lalu saya sudah men-share-kan sejumlah buku-buku sirah nabawiyah. Apakah sirah nabawiyah yang disusun oleh Said Ramadan Al-Budi dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan saintifik. Kemudian ada buku yang ditulis oleh Muhammad Haikal, orang Mesir, yang menggunakan pendekatan kewartawanan karena Husin Haikal itu salah seorang wartawan, jadi narasinya narasi wartawan sehingga analisisnya seringkali lebih ilustratif gitu. Nah, kemudian kita akan menggunakan juga buku karya Muhammad Mustafa Al-Sibai. Sebenarnya ada juga satu buku tapi saya belum dapat akses PDF-nya. Buku yang ditulis oleh Munir Ghadban yang berjudul tentang Manhaj Haroki. Jadi pendekatan sejarah dengan menggunakan pendekatan gerakan Islam. Ya, oke. Kita akan membahas 5 isu besar yang dilakukan oleh Rasulullah yang kemudian pada hari ini banyak apa-apa yang dilakukan Rasulullah itu ternyata katakanlah sudah diteorisasi. Jadi dalam bahasa tertentu apa-apa yang dilakukan Rasulullah itu sudah diteorisasi, sudah dijadikan teori tentang bagaimana cara membangun perdamaian. Nah, jadi tapi sayangnya sebagian besar teoris tadi, orang yang membangun teori tadi, justru bukan dari kaum muslimin katakanlah. Jadi ketika kita berbincang tentang teori resolusi konflik, maka buku-buku yang seringkali dipakai yang jadi kitab babon, kitab referensi utama, justru bukan dari buku-buku penulis dari kaum muslimin. Tetapi mari kita nanti kita kaji satu persatu, nanti dengan sistem saya akan coba bertanya ke sejumlah teman-teman terkait dengan deskripsi. Ya. Kita harapkan teman-teman sudah membaca katakanlah 4 buku yang sudah saya sharekan 2 minggu yang lalu menjelang UTS, sehingga nanti kita bisa dialog. Kemudian yang kedua, ini informasi terkait dengan teman-teman kemarin yang pada waktu kuis itu mengalami trouble, mungkin gagal submit, mungkin kelupaan. Oke, nanti tidak apa-apa, kita akan coba buat kuis susulan, nanti kita akan buat katakanlah kita akan buat link baru sehingga teman-teman nanti bisa melakukan kuis kembali. Nanti kita akan gabungkan saja apakah yang kelas IPREL ataupun kelas yang reguler sehingga nanti di 3 kelas nanti kita akan gabungkan jadi satu link. Oke, mungkin ada pertanyaan dan komentar sebelum kita bahas satu persatu melalui metode Q&A. Saya akan bertanya dan teman-teman menjawab. Saya akan mengkonfirmasi, meneruskan, dan membenarkan. Monggo kalau ada pertanyaan ataupun komentar. Ada, Mas dan Mbak semuanya? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, terima kasih Mbak. Baik.
Oke, kita akan awali dari katakanlah, peristiwa yang dikenal dengan, rekonstruksi Ka'bah. Jadi peristiwa tentang kaum Quraisy itu merasa penting untuk membangun kembali Ka'bah. Jadi ini sebuah sebuah, peristiwa di mana masyarakat Quraisy itu sangat menghormati Ka'bah, karena Ka'bah itu menjadi katakanlah religious tourism, katakanlah kalau kita bicara hari ini. Jadi Ka'bah itu menjadi daya tarik luar biasa bagi orang-orang di, luar katakanlah Mekah untuk datang ke Mekah. Karena kita tidak bisa, pungkiri katakanlah masyarakat di Mekah katakanlah, penghidupannya memang banyak berasal dari yang namanya sektor-sektor tourism. Karena, sangat, sulit Mekah itu untuk menjadi basis negara agraris di saat itu. Karena memang tanahnya, berbatu-batu dan tanahnya gurun sehingga kemudian, menanam tanaman itu menjadi sangat sangat sulit. Sehingga katakanlah, kalau kita belajar tentang, kata jihad itu, kata jihad itu sangat terkait dengan kultur sosiologis masyarakat Arab. Jihad itu dimaknai laksana kita menanam tanaman di atas batu yang katakanlah keras dan kering. Jadi jihad itu sebegitu rumitnya, sebegitu sulitnya, karena hampir impossible kita bisa menanam tanaman, di atas batu dengan menjadikan, batu sebagai media tanam. Dengan deposit air yang mungkin hampir tidak ada, sangat sedikit sekali, dan derajat kesuburannya yang rendah. Nah, sehingga dalam katakanlah jihad itu kemudian dimaknai secara literal sebagai bersungguh-sungguh, berikhtiar dengan super ikhtiar ibaratnya gitu, ya. Sehingga katakanlah, eee, agar katakanlah Mekah tetap memiliki daya tarik, maka masyarakat, Quraisy itu merasa penting untuk kemudian, merenovasi yang namanya bangunan Ka'bah. Sehingga katakanlah Ka'bah, menjadi lebih bersih, menjadi lebih cantik, menjadi lebih bagus itu. Sehingga nanti, bisa tetap memiliki daya tarik. Tidak hanya daya tarik secara religius, secara katakanlah keagamaan, juga punya daya tarik dalam konteks estetika, keindahan itu, ya. Pada awalnya katakanlah posisinya, tidak ada masalah, ada sebuah kebersamaan bahwasanya, untuk membangun Ka'bah yang bagus, maka penting untuk membersihkan semua lini katakanlah. Jadi mana yang rusak diperbaiki, mana yang kotor dibersihkan, agar kemudian menjadi lebih estetik dan teman-temannya. Nah, kemudian, mulai terjadi masalah di tahap-tahap akhir katakanlah, mulai terjadi masalah. Kira-kira saya akan bertanya kepada, katakanlah Mas Ahmad Subhan yang tadi sudah hadir di awal, kira-kira apa yang menyebabkan di akhir proses rekonstruksi Ka'bah terjadi silang sengketa antara kabilah yang bersama-sama sedang melakukan rekonstruksi Ka'bah. Kira-kira kasus apa, Mas? Kasus penempatan batu yang sangat penting di Ka'bah yaitu batu Hajar Aswad. Oke, kenapa, Mas? Kenapa batu Hajar Aswad kemudian menjadi trigger, kita katakanlah, menjadi picu yang sebelumnya itu kompak untuk membangun Ka'bah, tiba-tiba, menimbulkan sebuah gejala, kecenderungan, eskalasi menuju ke arah pertumpahan darah.
Batu Hajar Aswad itu mungkin batu yang sangat penting ya, Pak. Mhm, Soalnya batu apa ya, lupa. Mmm, Batu yang dianggap paling penting dalam bagian, dalam rekonstruksi Ka'bah, mhm, namun batu itu cuma ada satu. mhm, mhm, Sementara setiap kabilah-kabilah dari berbagai suku di Mekah itu ingin menempatkan ingin ingin mempunyai kehormatan untuk menempatkan batu itu. Sementara mhm, karena batunya cuma satu, mhm, suku-suku kabilahnya ada banyak, mhm. terjadilah pertentangan dikarenakan mereka ingin mendapatkan kehormatan untuk menempatkan batu itu sebagai sebagai kehormatan bagi suku mereka. Oke, baik, terima kasih sudah sangat clear ini, dari Mas Ahmad Subhan. Memang betul katakanlah tidak bisa dipungkiri bahwasanya, Hajar Aswad ini diasumsikan sebagai katakanlah simbol kemuliaan. Jadi barang siapa itu memegang Hajar Aswad, barang siapa mencium Hajar Aswad katakanlah, ini sudah difahami, sebelum katakanlah Rasulullah hadir katakanlah. Sampai dalam sebuah riwayat diceritakan katakanlah, eee, Umar itu sempat sempat andaikan saja ya Hajar Aswad kalau saya tidak, eee, diperintahkan oleh Rasul untuk, mencium kamu, kamu itu cuma batu, saya tidak akan menghormati kamu. Ya, jadi, kita tidak bisa pungkiri yang namanya Hajar Aswad itu memiliki keistimewaan. Nah, dalam bahasa resolusi konflik ini memiliki sesuatu yang bernilai gitu. Nah, contoh kayak hari ini ketika kita bercerita tentang katakanlah kontestasi di dalam, proses pemilihan presiden. Cuma ada satu kursi katakanlah, yang kepengen jadi presiden banyak gitu. Maka, bi bisa jadi kemudian katakanlah, eee, satu katakanlah aset yang diperebutkan oleh banyak pihak ini akan menimbulkan konflik. Nah, ini gambaran, simpel bahwasanya batu Hajar Aswad ini dianggap sebagai sesuatu yang bernilai. Katakanlah, kita bercerita kalau dulu di pelajaran, pemikiran, katakanlah pemikiran politik, kita bercerita bagaimana katakanlah kalau itu terjadi karena sumber dayanya terbatas, kepentingannya tidak terbatas. Sumber dayanya satu diperebutkan oleh banyak pihak. Oke, terima kasih Mas Subhan. Yang kedua saya akan tanya kepada yang agak atas dulu ke Mbak Ananda Ramadanti. Halo, apa kabar Mbak Ananda? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, terima kasih Mbak Ananda. Saya akan konfirmasi bagaimana cara Rasulullah untuk mengelola situasi konflik ini agar tidak terjadi pertumpahan darah. Bagaimana cara Rasulullah di tengah situasi yang pelik seperti ini agar tidak terjadi pertumpahan darah. Mungkin sudah membaca sejumlah buku yang sudah saya sharekan sebelumnya. Oke, atau ada yang bisa bantu? Mungkin Mbak Anissa Sopiah kebetulan agak di bawahnya Mbak Ananda. Mbak Anissa bisa membantu? Iya, Pak. Maaf, Pak, suara saya kedengaran tidak ya, Pak? Kedengaran sangat jelas Mbak Anissa. Baik, terima kasih, Pak. Pemahaman saya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah dengan dengan memberikan alternatif untuk Mhm, menggunakan kain, di mhm, mana akhirnya batu Hajar Aswad itu diletakkan di atas kain itu dan kemudian setiap sisinya itu dipegang oleh mhm, masing-masing kabilah sehingga mhm, mereka sama-sama bisa memegang, sama-sama bisa mengangkat dengan mhm, posisi yang setara gitu, Pak. mhm. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Ya, ini memang yang dilakukan oleh Rasulullah.
Jadi Rasulullah mengambil media berupa kain sorban, katakanlah. Kain sorban, kenapa diambil kain sorban ya? Karena untuk angkat batu bersama-sama kan seumpama bisa menggunakan banyak media. Katakanlah yang namanya media kan bisa eh, kayu seumpama katakanlah, atau katakanlah media yang lain. Kenapa dipilih, kira-kira kenapa dipilih kain sorban? Ini terkait dengan katakanlah nanti resolusi konflik itu harus memanfaatkan sumber-sumber daya yang memang available. Jadi menggunakan katakanlah sumber daya yang memang tersedia gitu. Oke, secara sederhana memang kalau nanti kita analisis dalam konteks analisis sosiologis tidak bisa dipungkiri memang Rasulullah itu mencoba mengestimasi bahwasanya dengan kain ini katakanlah bisa dipastikan batu Hajar Aswad ini akan terangkat secara baik, tidak jatuh gitu. Jadi kainnya saja biasanya katakanlah ini kain kalau kaum teman-teman di Mekah itu kan yang namanya untuk selendang di pundak bagi laki-laki ataupun katakanlah penutup kepala itu terbuat dari kain yang cukup lebar dan katakanlah biasanya kuat untuk yang laki-laki. Jadi jarang kain yang dipakai laki-laki itu dari kain tipis. Katakanlah seumpama kita bicara sutra itu hampir nggak ada. Jadi kain-kain yang relatif kuat. Kain ini memang dipilih karena dengan kain ini ada dua kemungkinan. Kain ini bisa rapuh, kain ini katakanlah mohon maaf tetap kuat gitu. Kalau membawa yang namanya Hajar Aswad yang cukup berat itu, kalau dengan barang yang sangat kokoh gitu, itu akan sulit ditemukan di tahun-tahun itu katakanlah. Tapi kain ini sudah cukup karena yang memang tersedia di sana adalah kain gitu. Jadi secara instingtif Rasulullah itu dipandu oleh Allah. Meskipun Rasulullah ketika itu belum jadi nabi dan rasul, masih menjadi masyarakat umum. Secara instingtif Rasulullah itu dipandu. Sehingga kemudian Rasulullah punya kekasan cemerlang dengan menggunakan kain tadi. Semua ujung itu kemudian dipegang oleh semua kabilah-kabilah. Jadi banyak orang itu kemudian bisa turut memegang sehingga memiliki kehormatan. Jadi katakanlah ini kita agak bercerita sedikit, punya hubungan apa ya Pak kok gagasan ini muncul? Nah, ini terkait dengan nanti kalau kita bercerita teks hari ini ada namanya Chauvinisme. Barang siapa yang bisa mengembalikan Hajar Aswad, yang memegang Hajar Aswad, maka dia akan sebagai orang yang paling mulia di hadapan manusia ataupun di hadapan Tuhan seumpama. Kalau dulu kita bercerita tentang Chauvinisme, perasaan kita lebih unggul. Katakanlah ada, kalau orang-orang Jerman mengatakan Deutsch über alles seumpama seperti itu. Kalau dalam ungkapan Quran, ana khairu minhu, saya lebih baik ketimbang kamu. Ibaratnya seperti itu. Ya, ini yang kemudian dalam konteks studi resolusi konflik hari ini, resolusi konflik itu bisa diselesaikan dengan metode partisipatori, dengan metode kebersamaan, dengan metode secara serempak. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang mana metode ini sangat cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan konflik primordial. Jadi tadi ada gejala konflik yang kita kenal hari ini dengan gejala konflik primordial, konflik antar masyarakat. Yang konflik ini dipicu oleh sentimen-sentimen etnis, yang dipicu oleh sentimen-sentimen katakanlah
chauvinisme, ibaratnya seperti itu. Nah, maka banyak hal konflik horizontal itu, konflik primordial, konflik horizontal itu tidak terselesaikan dengan baik di sejumlah kasus di beberapa wilayah termasuk Indonesia. Bisa jadi karena belum menggunakan pendekatan-pendekatan partisipatori. Contoh dulu ketika kita bercerita konflik horizontal yang terjadi di Kalimantan terkait dengan konflik Madura dan konflik dengan masyarakat Dayak ataupun di Poso ataupun di Ambon itu terjadi karena pendekatan partisipatori itu belum dijalankan dengan baik. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan dari penjelasan yang tadi sudah disusun oleh Mas Subhan, Mbak Anissa Sophia, dan kemudian saya teorisasikan bahwasanya penyelesaian konflik horizontal yang berbasis katakanlah pendekatan-pendekatan primordial. Jadi primordial itu dari kata prime sama order, bagaimana ikatan-ikatan dasar itu yang diutamakan gitu. Jadi kalau dalam konteks di konflik ini adalah ikatan-ikatan etnis, kabilah-kabilah tadi. Kabilah saya ada kabilah yang utama, kabilah yang lain bukan kabilah utama, seumpama seperti itu. Oke, bisa dimengerti sedikit penjelasan ini? Nanti teman-teman bisa mendalami lebih jauh dari sejumlah buku nanti akan saya sharekan tentang metode-metode resolusi konflik Rasulullah. Nanti saya sudah menulis, nanti akan saya sharekan. Mungkin teman-teman yang punya akses buku saya resolusi konflik di dunia Islam nanti bisa dibaca secara lebih detail. Monggo, kalau ada pertanyaan. Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Monggo, Mbak Anissa. Ya, tadi kan dikatakan bahwa kalau misalnya ada konflik horizontal itu salah satu penyelesaiannya itu cocok dengan penyelesaian partisipatori kebersamaan gitu-gitu kan, Pak. Nah, dalam pengambilan dalam pembagian kebersamaan ini apakah tindakan yang diberikan itu sama atau menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing pihak? Misalnya kayak kalau di dalam kebijakan itu ada affirmative action gitu kan, Pak, keistimewaan terhadap pihak tertentu, atau memang diberikan perlakuan yang sama sehingga terlihat kesetaraannya gitu. Bagaimana ya selama memandang hal tersebut? Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Anissa. Jadi konflik primordial ini adalah biasanya konflik yang dilatar belakangi oleh keterbuntuan komunikasi. Jadi kalau ketika kita berbincang tentang kenapa kelompok satu memandang kelompok lain lebih buruk dan sebaliknya, kenapa katakanlah kelompok satu dianggap lebih diutamakan daripada kelompok yang lain, kita tidak bisa pungkiri biasanya kelompok konflik primordial itu diawali oleh keterputusan komunikasi antar kalangan. Maka yang kemudian terjadi ketika ada keterputusan komunikasi, kalau nanti teman-teman membaca dalam surat Al-Hujurat, maka yang terjadi adalah tajasus. Saling satu sama lain mencari-cari kesalahan. Jadi ini polanya. Saling kemudian melakukan proses pembulian satu sama lain. Maka treatment yang paling elementer agar kemudian timbul yang namanya mutual trust, maka biasanya perlu diberikan akses kesetaraan. Harus diberikan akses kesetaraan. Dari awal diberikan akses, kita itu setara, katakanlah. Mungkin kalau dulu Pak Yusuf Kalla ketika mengelola tentang isu katakanlah yang ada di Ambon, yang ada di Poso itu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan pemberian akses yang sama terhadap akses-akses ekonomi dan akses-akses politik. Nah, ini akan membuat katakanlah semua orang, oh ya kita itu mendapatkan akses yang sama, perbedaan kultur tidak masalah gitu. Ini contoh yang disampaikan Mbak Anissa Sophia tadi, ada
ada kondisi di mana ada namanya affirmative policy, affirmative action, pemberian akses lebih. Ya, ini terkait affirmative policy ini sebagai proses untuk melakukan encouragement. Nah, contoh ketika kita bercerita tentang isu politik dalam konteks keterwakilan perempuan. Nah, muncul yang namanya affirmative policy. Biasanya kelompok-kelompok minoritas itu, kelompok-kelompok minoritas kalau harus bersaing dalam politik dengan diberikan akses yang sama katakanlah, ya mohon maaf, meskipun aksinya yang sama gitu, bisa jadi tetap kalah gitu. Contoh mohon maaf, perempuan harus berkompetisi dengan laki-laki. Perempuan itu mohon maaf, meskipun bekerja keras, tapi kan ada masalah-masalah sosiologis yang tidak bisa kita pungkiri akan menghambat karir politik seorang perempuan. Seorang laki-laki, politisi laki-laki mungkin pulang ke rumah di atas jam 9 mungkin tidak masalah gitu. Tapi bagi seorang perempuan yang namanya kalau pulang di atas jam 10 malam, apa stigma orang gitu. Kita tidak bisa pungkiri. Sehingga kalau nanti kita belajar tentang feminisme radikal mengatakan ya udah agar perempuan itu bisa kompetitif dengan laki-laki, maka perempuan harus mentransformasi diri menjadi laki-laki gitu. Ketika budaya yang berkembang di masyarakat itu budaya maskulinitas itu, budaya maskulin, budaya patriarki, kalau tidak ada affirmative policy ya sudah perempuan itu harus mentransformasi diri menjadi laki-laki agar tetap kompetitif. Jadi konflik karena katakanlah isu akses itu bisa jadi ada yang memerlukan affirmative policy. Karena katakanlah kalau hanya diberikan akses yang equal saja, ini tetap kelompok minoritas ini tidak mendapatkan, mohon maaf, kesempatan. Sehingga dalam politik, mohon maaf, diberikan seat, katakanlah dalam undang-undang bahwasanya dalam proses kandidasi, dalam proses pemilu, sekurang-kurangnya sekian persen harus berasal dari perempuan. Dalam undang-undang mungkin mohon maaf penerimaan sebuah pegawai katakanlah penerimaan abdi negara itu ada affirmative policy, oke disediakan sekian persen untuk kalangan difabel agar kalangan difabel tidak harus mengikuti kompetisi penuh, jadi mendapatkan akses untuk tetap bisa menjadi abdi masyarakat, menjadi PNS dan teman-teman. Ini affirmative policy. Jadi, tapi dalam konteks konflik yang sangat sensitif itu, pemberian akses dalam bentuk partisipatori, kebersamaan, ini menjadi salah satu solusi. Karena akan menghilangkan yang namanya syakwasangka, akan menghilangkan yang namanya tajasus, akan menghilangkan yang namanya desas-desus. Gitu. Nah, maka semua terbuka. Ini yang disebut dengan model partisipatori. Jadi masyarakat yang ada di Afrika Selatan yang kulit hitam sama kulit putih yang dilakukan oleh Nelson Mandela agar tidak terjadi konflik berkepanjangan ketika itu diberikan akses yang sama. Orang kulit hitam pun juga bisa menjadi politisi, bahkan bisa jadi presiden. Dengan pemberian akses yang sama ternyata kemudian bisa membuat dulu masyarakat kulit hitam sama kulit putih itu terpisah lewat sebuah kebijakan orang kulit putih yang namanya apartheid, diskriminasi pada orang kulit hitam ini kemudian bisa direduksi, bisa dikurangi. Demikian Mbak Anissa, mungkin sedikit penjelasan tentang katakanlah affirmative policy, affirmative action. Ini mungkin cocok untuk mengelola isu kompetisi yang dimana dalam konteks kompetisi ini ada, mohon maaf, disparitas kapasitas. Bukan, mohon maaf, disparitas ekualitas. Jadi kalau seseorang itu ada problem kapasitas yang sifatnya sudah given gitu katakanlah,
Ya, kalau orang cacat disuruh berkompetisi dengan orang, mohon maaf yang tidak memiliki kecacatan dalam konteks, olimpiade ya bisa dipastikan sebelum bertanding sudah jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Maka oke, biar nanti ini fair, olimpiade untuk kalangan difabel diadakan sendiri, olimpiade untuk kalangan yang non difabel diadakan sendiri. Demikian Mbak, Anissa. Baik, terima kasih banyak, Pak. Insyaallah. Ada yang bertanya lagi sebelum kita masuk ke kasus yang kedua? Ya, baik. Kalau nggak ada, kita akan masuk kepada peristiwa yang dikenal dengan proses menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi ini proses yang dalam konteks studi hari ini dikenal sebagai proses pembauran. Atau dalam konteks resolusi konflik ini dikenal dengan teknologi melting pot. Teknologi kawin campur gitu. Ya, ini terjadi pada waktu Rasulullah melakukan proses hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang dalam tradisi masyarakat Arab ketika itu, di mana masyarakat Arab itu cenderung menjadi masyarakat yang soliter, tidak bisa bekerja sama dengan masyarakat yang lain secara permanen, secara domestik, artinya domestik itu dalam konteks orang ini kemudian jadi menetap itu, karena dalam tradisi masyarakat di teman-teman Arab ketika itu dikenal sebagai masyarakat nomaden, masyarakat yang berpindah-pindah, yang masyarakat berpindah-pindah itu hanya percaya kepada masyarakatnya sendiri. Karena akan memandang masyarakat di luar kelompoknya itu dianggap sebagai musuh gitu. Nah, orang nomaden kan polanya seperti itu. Jadi yang namanya kohesivitas internal itu kuat sekali. Sehingga kemudian yang namanya asobiah itu solidaritas internal kuat sekali. Implikasinya apa? Kepada orang di luar itu menjadi sangat prejudais. Sangat dikembangkan prinsip prasangka, bahkan prinsip permusuhan untuk hostilities. Rasulullah itu bisa menawarkan gagasan yang luar biasa. Bagaimana masyarakat Arab yang dikenal sebagai masyarakat yang memiliki egoisme yang sangat tinggi, katakanlah, itu bisa berbaur. Ada proses pembauran yang sangat luar biasa, sehingga ini dikenal sebagai proses membangun unifikasi. Membaurkan antara masyarakat Mekah dengan masyarakat Madinah. Kita tidak bisa pungkiri ada perbedaan kultur yang luar biasa. Kalau teman-teman pernah umrah ataupun haji, karakter masyarakat di Mekah sama Madinah itu berbeda. Karena setting geografisnya juga berbeda. Kalau kita merujuk banyak tafsir, katakanlah, kalau kita belajar bahasa Arab, untuk menyebut kata kota itu ada banyak pilihan. Ada yang namanya balad. Kalau surat dalam Al-Quran ada surat Al-Balad. La uqsimu bihadal balad wa anta hilum bihadal balad wa walidi wa mawalad dan berikutnya. Balad di sini merujuk katakanlah kota mana. Mungkin saya confirm kepada sahabat kita yang agak di bawah, kepada Mbak Salsabila Listi. Yang bisa membantu, kata Al-Balad sering ditafsirkan dengan kota mana, Mbak? Yang la uqsimu bihadal balad wa anta hilum bihadal balad wa walidi wa mawalad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Bukan ya, Pak? Kota mana, Mbak? Kota Mekah bukan ya, Pak? Kota Mekah. Gitu. Terima kasih. Jadi Ya. yang namanya balad ini ditafsirkan sebagai kota Mekah. Nah, kota Mekah itu dikenal dengan kota yang sangat, katakanlah, mohon maaf,
Ya kulturnya itu mohon maaf agak kultur feodal. Kita tidak bisa pungkiri. Jadi kalau teman-teman pergi ke Mekah itu yang namanya, mobil tabrakan peyok itu wajar gitu kadang-kadang. Yang namanya di Mekah itu mohon maaf kadang-kadang saya sering melihat saya agak takut-takut juga ketika naik bus, naik katakanlah taksi di sana. Ada lampu merah di terabas itu sering sekali terjadi. Tetapi ketika di Madinah itu jauh lebih civilized. Nah, orang mengatakan, "Oh ya, Mekah itu masih dengan meskipun kotanya seperti sekarang seperti ini," kata, "ini masih kultur sebagai masyarakat desa," gitu. Jadi katakanlah, eee, perasaan untuk, eee, menghargai kepada pihak lain gitu, itu mohon maaf kurang tercermin katakanlah. Beda dengan Madinah, di Madinah itu lebih teratur gitu. Nah, jadi orang menyebutnya yang namanya Madinah ini memiliki kultur urban, kultur kota yang dari awal memang Madinah ini sebagai kota yang sangat terbuka gitu. Sebagai kota perdagangan, sebagai kota berinteraksi. Sehingga nanti katakanlah, kita bisa bayangkan bagaimana orang dengan kultur desa ketemu dengan orang kultur kota. Ini kan sedemikian, rumitnya katakanlah. Karena yang di desa ini dengan kultur yang relatif katakanlah self-oriented katakanlah, yang cenderung akan, mengakomodasi kepentingan diri sendiri, yang cenderung kepengennya harmoni dengan diri sendiri, yang cenderung tidak mau menerima pengaruh orang lain. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin, belajar di pemikiran politik Islam, kita belajar tentang fenomena, kultur masyarakat kota sama masyarakat desa gitu. Kalau dalam istilah sosiologi ada namanya Gemeenschap sama Gezelschap gitu. Nah, Gemeenschap ini masyarakat yang sifatnya patembayan, paguyuban. Orang guyub karena ikatan-ikatan lokality gitu, ikatan-ikatan darah gitu. Masyarakat kota itu lebih dikenal sebagai masyarakat, yang namanya patembayan. Orang cenderung, mementingkan kepada proses pencapaian, kepentingan secara maksimal katakanlah. Ada proses pembagian kerja, ada diferensiasi pekerjaan seumpama. Nah, Rasulullah itu mampu, mendesain katakanlah interaksi antara muhajirin dengan ansor. Nah, saya akan bertanya kepada, Mas Rois. Oke, menurut Mas Rois, apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah agar pembauran ini berjalan dengan baik, Mas? Ya, seperti tadi yang Bapak sebutkan, Pak, dipersaudarakan Mhm. antara. Bagaimana cara mempersaudarakannya? Jadi kaum muhajirin yang dari Makkah Mhm. dipersaudarakan dengan kaum Ansor yang dari Madinah. Mhm. Caranya Yang seperti apa, Mas? jadi kalau misalkan kaum muhajirin ada yang memerlukan bantuan, Oke, bagus. Terus? itu nanti diarahkan ke orang dari Ansor. Jadi satu orang dari muhajirin Mhm. dengan satu orang dari Ansor. Mhm mhm. Oke, kira-kira secara sederhananya, apa yang kemudian disarankan oleh Rasulullah kepada dua kelompok yang sangat berbeda ini? Jadi, Maksudnya kalau gimana? dalam satu kata saja, Rasulullah menyarankan apa? Interaksi antara muhajirin sama ansar. Ta'aruf bukan, Pak? Ta'aruf. Ta'aruf itu sudah dilakukan sebelumnya katakanlah. Jadi ketika nanti ada namanya bai'ah aqobah itu ada proses perkenalan satu sama lain. Nah, tetapi di dalam katakanlah proses pembawaan ini
ada sebuah nilai yang memang kemudian nanti disampaikan Rasulullah yang kemudian ini mempengaruhi cara pandang kedua belah pihak. Kalau sebelumnya masyarakat nomaden itu cenderung saling berebut satu sama lain untuk mempertahankan hidup itu dengan cara memperebutkan sesuatu. Nah, mempersaudarakan ini Rasulullah menggunakan kata-kata opposite word dari berebut. Lawan kata berebut apa? Perjanjian, Mbak. Perjanjian. Ada yang lebih tepat kira-kira? Berbagi. Berbagi. Oke, terima kasih Mas. Rasulullah menawarkan konsep berbagi. Proses mempersaudarakan ini dengan cara berbagi. Yang berbaginya itu sampai luar biasa. Ya mohon maaf, karena orang muhajirin ini posisinya menjadi seorang refugi yang mungkin nggak punya harta gitu. Yang biasanya kalau refugi itu mohon maaf, refugi itu dihinakan atau dimuliakan biasanya. Dihinakan, Mbak. Dihinakan. Jadi justru para refugi ini dimuliakan. Teman-teman indigenous people dari Madinah ini kemudian berbagi. Oke, bahkan mohon maaf ini sampai ekstrim. Bagi sahabat Rasul muhajirin yang hijrah dan akhirnya harus bercerai dengan istrinya, mungkin dengan suaminya, gara-gara katakanlah pilihan-pilihan keyakinan itu kemudian mohon maaf kalau ada sahabat Ansor yang punya istri lebih dari satu seumpama, itu sampai ada yang dalam sebuah riwayat diceritakan katakanlah sahabat dari Ansor itu menceraikan istrinya dan kemudian menikah dengan sahabat muhajirin sampai harta, sampai rumah, sampai kekayaan itu dibagi. Bahkan dalam kitabnya Said Ramadan Al-Buti yang namanya hubungan pertemanan tatkala itu sebelum nanti norma ini dinasah mansuh itu. Hubungan pertemanan itu bisa berimplikasi kepada hubungan waris gitu. Jadi selama saya berteman dengan Mas Rois tadi, maka kemudian atas nama ikatan pertemanan itu, Mas Rois bisa mendapatkan waris dari saya, seumpama seperti itu. Ya ini sebagai sebuah pandangan yang sangat luar biasa. Meskipun nanti kemudian dalam perkembangan syariat dalam hukum Islam terkait dengan waris itu memang terkait dengan hubungan darah. Sehingga muncullah nanti dalam konsepsi berikutnya berupa yang namanya hibah. Hubungan pertemanan itu bisa mendapatkan waris, tapi dalam konteks yang kita namakan hibah. Berapa banyaknya? Maksimal sepertiga. Jadi Rasulullah itu cara mempersatukan itu dengan memberikan share values. Membuat normal values. Agar masyarakat ini tidak mengalami disparitas, itu memang bersaudara betul gitu. Oke, ini harus ekonominya harus sama-sama setara. Yang refugi juga harus makmur, yang indigenous group juga harus makmur ibaratnya gitu. Sehingga muncul katakanlah seperti salah seorang arsitek ekonomi Islam. Siapa? Orang kaya dari Mekah yang ketika mau ditawari sejumlah harta, tapi kemudian saya tidak minta harta sahabatku, tapi tunjukkan di mana tempat pasar yang ramai. Ada yang pernah mendengar? Sahabat siapa? Abdurrahman bin Auf. Iya. Rahman bin Auf ini seorang yang sangat cerdas, punya insting ekonomi yang luar biasa. Nah, jadi ada share value.
Apakah share value itu berupa informasi, berupa akses, berupa ikatan kekerabatan, itu dibangun betul. Sehingga antar Muhajirin sama Ansor ini akan tercipta yang namanya mutual trust. Karena intinya katakanlah pembauran itu akan sukses kalau terjadi intensifikasi komunikasi. Baik kultural, struktural, ekonomi, politik, ibaratnya seperti itu. Nah, caranya dengan apa? Share values. Agar tercipta yang namanya normal values. Akan tercipta sebuah norma baru yang katakanlah norma baru ini akan bisa membuat hubungan satu sama lain ini menjadi bagus. Nah, terutama dalam konteks isu ini, proses Muhajirin sama Ansor ini, share value-nya itu banyak yang berbasis share value dalam konteks kultural. Bagaimana kita itu adalah bersaudara. Bagaimana kita itu adalah bagian dari ikatan kekeluargaan. Kita itu satu nation loh, meskipun kita itu terdiri dari banyak suku loh, tapi kita one nation. Ini konsepsi yang ditawarkan Rasulullah yang sangat maju di tahun itu. Karena dulu ketika mau membangun sebuah negara itu basisnya adalah klan. Basisnya adalah etnis. Bahkan hari ini kita nggak bisa pungkiri kalau kita belajar di katakanlah Malaysia itu dibangun sistem tata kelola negaranya karena namanya aja Malaysia itu basisnya sangat etnis itu. Etnisnya siapa? Ya etnisnya orang Malay gitu ada. Sehingga orang Malay harus mendapatkan prioritas. Kita nggak bisa pungkiri kalau kita belajar di Tajikistan, belajar di Turkmenistan, belajar di Kazakhstan. Negara, nation building-nya itu dibangun atas dasar katakanlah ikatan-ikatan etnis. Ya mohon maaf, kalau negara itu dibangun hanya oleh ikatan etnis, biasanya tidak bisa jadi negara besar. Tapi negara-negara besar itu adalah negara yang mampu melakukan politik melting pot, politik pembauran, kawin campur lintas masyarakat. Ya, oke, terima kasih Mas. Ada pertanyaan kira-kira terkait dengan teknologi resolusi konflik yang kedua? Kita bicara tentang model pembauran secara kultural dengan menggunakan konsepsi share values. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, masih ada 3 lagi, nanti kita bahas pelan-pelan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang yang kita kenal dengan proses membangun kesatuan. Rasulullah sudah secara domestik tinggal di Madinah. Yang di Madinah itu juga terdapat sejumlah kabilah-kabilah yang dalam tanda kutip kabilah-kabilah ini berafiliasi kepada ajaran-ajaran agama Nasrani ataupun ajaran-ajaran Yahudi. Kita tidak bisa pungkiri katakanlah hubungan Nasrani, Yahudi, Islam di Madinah ketika itu hubungannya konfliktual atau hubungannya harmonis. Mungkin saya konfirm kepada Mbak Aini Fatihah. Bagaimana interaksi antara masyarakat Muslim, masyarakat Nasrani, dan masyarakat Yahudi di Madinah ketika itu. Hubungannya harmonis atau hubungannya konfliktual? Oke, ada saya konfirm pada Mbak Ajeng Gandari Primalia. Mbak Ajeng? Bisa mengkonfirmasi saya, Mbak Ajeng? Ya, baik. Mungkin karena keterbatasan waktu, oke, saya coba sampaikan saja. Jadi, hubungannya sangat konfliktual. Tetapi kita tidak bisa pungkiri Rasulullah punya gagasan agar ketika komunitas ini memiliki
norma baru yang namanya, kalau hari ini kita bercerita tentang peaceful coexistence, hidup berdampingan secara damai. Karena tidak bisa dipungkiri, daily life-nya mereka bertemu satu sama lain, gitu. Satu sama lain bertemu. Sehingga kemudian, keinginan untuk menciptakan hubungan sosial yang hidup berdampingan dengan damai itu sangat kuat sekali. Meskipun kita tidak bisa pungkiri dalam konteks narasi-narasi di kitab suci, kita tidak bisa pungkiri ada sebuah, narasi-narasi, informasi-informasi yang menimbulkan stereotyping. Ya, kita tidak bisa pungkiri ada statement Al-Quran yang bercerita orang-orang Yahudi itu sebagai kirodat dan khosiin. Kita tidak bisa pungkiri. Jadi ada stereotyping baik yang dilakukan oleh ajaran Islam, ajaran Nasrani dan Yahudi satu sama lain yang melakukan labeling-labeling yang bisa jadi katakanlah tidak pas itu. Ada stereotyping. Tapi stereotyping dalam Islam ini lebih kepada stereotyping yang sifatnya katakanlah situasional gitu. Jadi orang Yahudi yang dikatakan sebagai kirodatan khosiin ini untuk menceritakan bagaimana masyarakat Yahudi ketika itu pernah melakukan sebuah aktivitas yang melanggar dari kesepakatan yang namanya terkait dengan hari Sabtu, katakanlah. Hari Sabtu itu ada sebuah norma yang tidak boleh melakukan aktivitas ya nelayan untuk melaut. Tapi karena ada sebuah mohon maaf, ada sebuah peluang untuk mendapatkan ikan yang banyak. Ada ikan kecil-kecil, nggak usah pergi ke tengah laut, sudah bisa diambil semuanya. Ada 3 kelompok, yang satu kita harus taat asas, nggak boleh kita mengambil yang ikan kecil nenek-nenek diambil, biarkan besar dulu. Ini juga hari Sabtu. Sabtu itu harinya orang beribadah. Sehingga nanti teman-teman nanti bisa membaca lebih jauh tentang asbabun nuzul qirodah dan khosiin. Tapi hubungannya kita nggak bisa pungkiri ada surat Al-Baqarah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan ada satu naskah surat Al-Baqarah 120 itu bercerita dan tidak ridha orang Nasrani dan orang Yahudi pada orang Islam sampai kita itu mengikuti milah-milah mereka, mengikuti norma-norma mereka. Tapi ini katakanlah kita pahami ini ada konteksnya, tidak kemudian ini lahir tanpa konteks gitu. Secara sosiologis memang ada gejala orang Yahudi sama orang Nasrani itu menganggap Islam sebagai musuh, Islam sebagai ancaman. Nah, maka kemudian Rasulullah kepingin mengubah persepsi ini. Bagaimana cara mengubah musuh menjadi teman? Ada yang bisa membantu caranya? Saya coba tanya kepada Mbak Baik. Bisa dibantu Mbak, bagaimana cara mengubah musuh itu menjadi teman kita? Banyak cara, Pak. Salah satunya mungkin Caranya pendekatan. apa Mbak kira-kira? Bisa pendekatan, Pak. Caranya apa Mbak? Yang sederhana? Bisa terdengar atau tidak suara saya, Pak? Saya bisa mendengar, cukup jelas. Oh, pendekatan. Ya, pendekatan seperti apa Mbak? Mungkin saling mengerti. Saling mengerti. Kalau ada sebuah musuh, kalau diminta mengerti kan agak sulit. Kalau hanya dengan pendekatan kultural itu agak sulit gitu.
Kalau diminta mengerti, ini kan sangat kultural ya. Kalau tadi proses unifikasi karena prosesnya untuk mempersaudarakan, maka yang ditekan Rasul itu pendekatan kultural. Tapi kalau dalam konteks ini pendekatan politik hukum. Kira-kira dengan cara apa? Apa yang membuat damai situasi Madinah antara orang Nasrani, orang Yahudi dan kaum Muslimin? Kalau kita belajar dalam sejarah. Perjanjian, Pak. Perjanjian. Perjanjian. Perjanjian Mereka apa, saling Mas? Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kan dengan teman-teman dari Mekah. Piagam Madinah, Pak. Oke, Piagam terima Madinah. kasih. Piagam Madinah. Jadi Rasulullah itu menawarkan gagasan disebut dengan gagasan konstitusionalisme. Menawarkan perlunya konstitusi. Menawarkan yang namanya aturan main bersama gitu. Yang dengan pendekatan legal dan politik. Ini boleh, tidak boleh. Tapi dengan menggunakan pendekatan politik hukum. Bukan pendekatan kultural atau pendekatan adat, tetapi menggunakan pendekatan boleh tidak boleh ini kesepakatan bersama yang disepakati bersama-sama jadi aturan bersama. Nah, ini yang dikenal dengan gagasan konstitusi. Kita bisa jadi hidup rukun, ketemu orang A sama orang B yang sebelumnya dulu bersih tegang gitu katakanlah. Kita merasa menjadi aman ketemu sama kelompok A karena sudah ada aturan main bersama. Barang siapa mencela, barang siapa menghina, maka negara akan hadir seumpama. Negara akan melakukan law enforcement seumpama. Ini yang namanya pendekatan konstitusionalisme. Jadi resolusi konflik itu bisa diselesaikan dengan membuat aturan main bersama. Dengan membuat sebuah regulasi bersama. Contohnya kalau teman-teman nanti belajar resolusi konflik sama Pak Kitot semester kemarin, bagaimana membuat situasi konflik bersenjata gitu, itu bisa dikurangi dengan menawarkan konsep yang namanya DDR. Ada yang masih ingat DDR? Norma tentang DDR? Mungkin Mas Diovaldo masih ingat DDR? Mungkin Pak Kito sangat sering menyampaikan tentang DDR dalam konteks armed konflik. Ada yang bisa bantu DDR itu apa? Alternative dispute resolution bukan ya, Pak? Enggak, Mbak Salsabila? Alternative dispute resolution ya bukan ya, Pak? D-nya aja ada 3. D pertama apa, D kedua apa, A-nya apa. Ya, ini cerita tentang proses norma tentang demobilisasi. Oh ya, harus ada kesepakatan masing-masing pihak untuk mengurangi aktivitas berkonfliknya. Ada namanya disarmament. Oke, bagi yang punya senjata yang digunakan untuk berkonflik, maka harus di-disarm. Senjatanya itu dikurangi atau senjatanya itu dihilangkan, dimusnahkan. Nah, ada norma, oke, kita mencoba berlatih untuk melakukan reintegrasi, seumpama contohnya seperti itu. Ini akan bisa mengurangi tensi ketegangan, sehingga eskalasi konflik itu bisa dikurangi. Jadi, menawarkan norma-norma baru yang disepakati bersama, ini akan bisa mengubah yang sebelumnya orang itu sebagai musuh bisa di teman kita. Gitu. Jadi kaum muslimin menawarkan gagasan, oke, Anda memang dalam konteks terminologi keagamaan, orang di luar Islam itu sebagai kafir. Pada kafir sebelumnya, itu ada karena Anda memusuhi kami, maka ada stereotyping, Anda kafir harbi gitu. Tetapi karena kita sudah melakukan sebuah upaya keinginan hidup bersama secara damai, maka Anda kita sebut sebagai kafir zimmi. Anda sebagai
orang di luar Islam yang menjadi komunitas kami, yang wajib kami melindungi Anda. Yang sebelumnya itu disebut harbi, kemudian diubah jadi zimni. Yang sebelumnya sebagai orang kafir yang tidak terikat oleh perjanjian, menjadi orang yang terikat oleh perjanjian, sehingga dikenal dengan namanya, wilayahnya sebagai Darul Ahdi atau Darul Ahad. Nah, ini contohnya. Jadi Rasulullah menawarkan gagasan konstitusionalisme agar sikap permusuhan itu bisa diubah menjadi sikap persahabatan. Mengubah dari musuh menjadi teman. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, kita masuk, masih ada 2 lagi. Satu cerita tentang katakanlah Hudaybiyah, yang cerita tentang Futuh Mekah. Itu nanti saya akan sampaikan dalam konteks video saja. Nanti teman-teman bisa lihat di video tentang pembahasan Futuh Mekah. Termasuk kalau ini, karena saya harus menghadiri yudisium, nanti yang terkait penjelasan tentang Hudaybiyah, saya sampaikan secara terpisah dalam video, sehingga nanti teman-teman bisa akses di video. Sesungguhnya dalam bahan-bahan yang saya sampaikan sudah tersedia, tinggal nanti kita mengelaborasi menjadi gagasan-gagasan teori. Kalau di Hudaybiyah nanti Rasulullah menawarkan gagasan negosiasi yang basisnya adalah problem solving negotiation. Selama ini banyak negosiasi itu lebih didasarkan oleh bukan problem solving, tapi menggunakan pendekatan distributive negotiation. Nah, maka orang yang kuat dia pasti akan menang gitu. Kalau problem solving belum tentu, katakanlah. Menyelesaikan masalah itu berdasarkan problem apa yang dihadapi, bukan kuat-kuatan. Terkait dengan Futuh Mekah, Rasulullah itu menawarkan gagasan yang dikenal dengan gagasan yang berbasis katakanlah forgive sama forget. Jadi rekonsiliasi itu akan bisa terbangun tatkala masalah yang berkonflik itu bersedia untuk memaafkan dan bersedia untuk memaafkan. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa itu bersedia untuk memaafkan, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan tetapkan pahala yang luar biasa kepadanya. Oke, demikian teman-teman, ternyata ini sudah jam 8:08. Saya mohon pamit untuk undur diri. Untuk pembahasan lebih jauh nanti akan saya sampaikan melalui video. Untuk presensi sama attendance nanti akan saya segera buatkan. Teman-teman nanti bisa melakukan presensi sampai pukul 9 malam. Sehingga jangan khawatir. Bagi teman-teman yang belum ikut kuis kemarin, nanti akan saya informasikan di grup untuk link barunya. Oke, demikian dari kami. Mohon maaf harus mundur lebih awal dan harus segera mengikuti rapat di kampus. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.